Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kami. Kali ini gue bakal kasih tips gimana caranya makan makanan yang mengandung tinggi protein tapi dengan porsi yang kecil. Jadi tonton video ini sampai selesai. Resep ada di video dan juga caranya gimana membikinnya juga ada di video ini juga. Jadi tonton video ini sampai selesai, oke? Jadi resep kali ini menu utamanya yaitu kacang hijau. Nah, ini kacang hijaunya yang sudah gua rebus ya. Dan gua ngerebusnya ini sebelum direbus itu direndam dulu selama 8 jam. Kalau misalkan kalian nggak didiamkan dulu pakai air selama 8 jam minimal ya kacang hijaunya bakal keras. Jadi ya susah buat dia lunak seperti ini. Dan juga kita juga susah buat ngunyahnya ya. Jadi langkah pertama yaitu kacang hijaunya kalian rendam dulu dengan air selama minimal 8 jam ya, supaya proses pemasakannya itu nggak terlalu lama. Boleh kalau misalkan kalian pakai mesin presto. Jadi dengan kacang hijau yang memang belum kalian diamkan dengan air dalam bentuk keras ya, bentuk yang keras, itu bisa lunak hanya dengan presto. Cuman kekurangannya gue nggak tahu kandungan yang ada di dalam kacang hijaunya itu bakal hancur juga atau enggak, karena kalian tahu sendiri kan kalau presto itu ya hancurnya itu memaksa. Jadi dengan tekanan yang sangat tinggi, tekanan uap yang sangat tinggi ya, takutnya nutrisi yang ada di dalam kandungan kacang hijau ini juga bakal lenyap. Nah, itu yang gue sangat khawatirkan. Jadi supaya lebih aman kita rendam dulu ya pakai air hangat boleh, air dingin juga boleh selama 8 jam, minimal standarnya 10 jam. Jadi diamin dulu semalaman, besok paginya baru bisa kalian olah. Nah, ini adalah kacang hijau yang sudah gue rebus dan juga 8 jam sudah gue diamin. Gue rendam dengan air dan hasilnya seperti ini. Jadi direbusnya itu berapa lama? Gue ngerebusnya ini sekitar 10 menit. Jadi 10 menit dengan api sedang. Jadi panci yang ditutup. Nah, jadi dia lebih cepat matang. Boleh juga kalau misalkan kalian 15 menit atau 20 menit boleh juga sih sebenarnya. Tapi kalau dengan presto sepertinya harus lebih lama karena konsistensinya yang masih keras. Jadi otomatis pemasakannya pun juga proses masaknya pun juga lebih lama. Oke ya, langsung aja kita bikin. Yang pertama kita siapkan dulu wadahnya ya. Boleh kalian pakai mangkuk, boleh juga. Nah, bahan yang kedua yang lupa nih ya. Bahan yang kedua yang gue pakai yaitu whey protein. Nah, konsentrat ya ini, whey protein konsentrat yang sudah gue masukin. Oke, jadi terserah mau brand apa yang kalian mau. Yang penting whey protein ya, sesuai protein. Ini bakal gue pakai. Jadi bahan dasarnya cuma 2 ya, kacang hijau dengan whey protein. Sangat sederhana, sangat simpel. Nah, jadi kita pindah dulu nih ya kacang hijaunya. Oke. Nah, sebenarnya kalian pada saat merebus kacang hijaunya bisa kalian tambahkan opsi seperti kalian tambahkan jahe biar lebih hangat ya di dalam perut. Bisa juga kalian tambahkan santan. Kalau misalkan buat yang bulking boleh menggunakan santan. Nah, tapi nggak gua sarankan kalau misalkan kalian pada saat lagi sedang proses cutting. Atau tambah gula juga, gula merah pun sebenarnya juga mengandung kalori yang tinggi juga dan tidak cocok buat kalian yang lagi line cutting. Nah, untuk takaran whey proteinnya gua pakai 1 scoop ya. Oke. Nah, pakai 1 scoop. Oh, nice. Ini rasa coklat ya. Jadi whey protein itu kan rasanya macam-macam. Ada yang rasa vanilla, ada yang rasa strawberry, rasa coklat. Kalau untuk kacang hijau ya paduan yang pasnya ya coklat ya. Atau kalian kalau pengen suka vanilla juga gak masalah, terserah kalian. Tergantung selera masing-masing pengen rasa apa. Ini gue pakainya whey protein konsentrat ya. Jadi gue ulangin lagi, gue pakai whey protein konsentrat. Nah, sudah selesai. Oke.
seperti ini aja nih. Nah, jadi nggak perlu ribet, nggak perlu lama-lama bikinnya, udah selesai. Tinggal kita sajikan. Gimana rasanya? Nah, saatnya kita icip-icip ya. Nah, oke, sekarang saatnya kita cicipin nih, gimana rasanya. Ternyata enak teman-teman semua. Nah, saran gue sih kalian nggak terlalu banyak menggunakan air pada saat merebus kacang hijaunya. Atau kalau misalkan kalian memang nggak sengaja masukin banyak air ya, kalian bisa buang setelahnya sedikit ya. Jadi kita pakai airnya sedikit biar whey proteinnya itu lebih berasa. Dan juga kalau misalkan kalian terlalu banyak air dan kalian buang, takutnya zat nutrisi-nutrisi yang lainnya itu bakal kebuang juga. Nah, ini berapa sih proteinnya? Oke, kita gali ya. 100 gram dari kacang hijau itu per 100 gram itu proteinnya 24 gram ya. Dan juga 1 scoop whey protein konsentrat tadi itu proteinnya 25 gram. Jadi satu kali makan seperti ini bentuknya nih, itu hampir 50 gram protein yang bisa memenuhi kebutuhan protein harian kita ya. Nah, untuk kalorinya sendiri, kalau untuk 100 gram kacang hijau itu kalau di sini 347 kalori. Nah, kalau whey proteinnya itu sekitar 125 kalori. Jadi satu mangkuk ini bisa mencapai 480 kalori ya. Jadi 400 sampai 500 kalori tergantung takaran kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian lebih dari 100 gram kacang hijaunya ya otomatis kalorinya juga nambah. Nah, kalau kita bahas tentang unsur mikronutriennya, ini kan kandungan-kandungannya. Kacang hijau itu terdiri dari beberapa macam unsur mikronutrien. Di antaranya yaitu di sini ada vitamin C ya, ada vitamin C juga, zat besi, vitamin B6, magnesium, kalsium, dan banyak lagi ya. Ada kalium juga, ada serat pangannya juga, dan serat pangannya di sini tinggi ya. Serat pangannya itu 16 gram. Jadi ya untuk memenuhi kebutuhan serat kalian pada saat kalian lagi diet ya. Nah, itu baru dari kandungan si kacang hijaunya. Oke, saya mau selesaikan dulu nih makan-makannya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tetap berkembang, dan see you next time. Bye.